Kajian hati Bunda. Ada yang mau nanya lagi? Silakan Teh Andin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin. Iya. Saya seorang ibu dari anak yang sangat saya cintai, Ustaz. Saya hidup di keluarga broken home. Saya tinggal bersama ibu saya dalam kondisi yang kekurangan, Ustaz. Saya sudah terbiasa jualan sambil bersekolah dari SD hingga SMA untuk memenuhi kehidupan kami sekeluarga. Setelah SMK, saya merantau ke Bekasi, Ustadz. Namun awal tahun 2018 saya mengalami kecelakaan sehingga saya harus dilakukan tindakan operasi pengangkatan limfa atau getah bening. Itu sangat membuat saya khawatir akan masa depan saya, Ustadz. Namun alhamdulillahnya tahun 2020 akhir saya dinikahi oleh teman sekolah saya. 10 bulan pernikahan saya hamil. Alhamdulillah lahir dengan selamat pada Mei 2022. Anak yang insya Allah soleh, Ustadz. Saya beri nama Kenzo Hanan Aryan Seno. Namun saya tidak bisa melahirkan normal, Ustadz. Karena ternyata saya memiliki kista sebesar 7,5 cm yang membuat pembukaan persalinan saya stuck di pembukaan 4. Namun syukur alhamdulillah semua rasa takut saya terbayarkan oleh bayi yang lengkap, sehat, normal. Saya sangat bersyukur akan itu, Ustadz. Namun luka operasi yang persalinan saya belum kering itu, tiba-tiba saya mendapati benjolan di payudara kanan saya, Ustadz. Saya periksakan ke dokter, betapa hancurnya hati saya, Ustadz. Ternyata saya didiagnosa kanker payudara stadium akhir atau grade 3. Saya bolak-balik ke rumah sakit, Ustadz, meninggalkan anak saya yang waktu itu belum genap 1 tahun. Saya mencoba untuk menerima takdir saya, walaupun rasanya sangat berat sekali. Ketika saya mulai menerima, saya dikejutkan kembali dengan tanda-tanda di mata anak saya yang terlihat berbeda dengan anak lain waktu dia usia 1 tahun, Ustadz. Saya periksakan ke dokter spesialis mata dan betapa hancurnya kembali dunia saya, Ustadz. Anak saya didiagnosa kanker mata. Ternyata anak saya harus menjalankan operasi pengangkatan bola mata di usianya yang baru 1 tahun. Anak saya menjalani kemoterapi sama dengan saya. Dan rencananya Mei kemarin itu dia mau dipasangkan bola mata palsu, Ustadz. Namun takdir berkata lain, Ustadz. Ketika kami mau memasang bola mata palsu, ternyata anak saya tumbuh tumor kembali. Dia suka tanya sama saya, "Mama, mata mama ada 2, mata papa ada 2. Kenapa mata adik 1, Ma? Nanti beliin dedek mata ya, Ma, biar sama kayak mata dedek yang satunya." Sekarang dokter menyarankan untuk
tindakan BMP sumsum tulang belakang. Awal Desember kemarin hasilnya keluar, ternyata sudah ada penyebaran di sumsum tulang belakangnya, Ustadz. Saya tahu penyakit ini emang berat. Perjalanannya sangat panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Kadang saya suka berpikir, apakah saya yang akan berpulang ke Allah duluan ataukah anak saya, Ustadz? Ustadz, bagaimana caranya saya untuk meredam kekhawatiran ini agar hati saya tetap kuat, tetap lapang menerima takdir dari Allah, Ustadz? Terima kasih. Bunda, di balik ujian yang berat, masih ada senyuman yang terus terpancar di wajahmu. Dan itu menggambarkan begitu tegarnya hatimu melewati semua ujian yang Allah titipkan kepada dirimu. Bicara tentang penyakit. Ketika Allah menitipkan rasa sakit kepada kita, maka sesungguhnya Allah sedang menitipkan kebaikan untuk kita. Kalau tidak didapatkan di dunia, maka percayalah, surga akan jadi tempat terbaik untuk kita. Kata Nabi SAW, siapa manusia yang diberatkan rasa sakitnya ketika di dunia, maka nanti Allah akan ringankan hisabnya di akhirat. Maka selanjutnya Kak Andin harus semangat. Yakin dengan hadis ini. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan ingat, tidaklah Allah memberikan satu penyakit kecuali Allah juga menyiapkan obatnya. Pertanyaannya, obatnya apa? Ini rasanya kok makin berat, kankernya makin besar, kemoterapinya makin sering. Mana janji itu? Boleh jadi Allah tidak menyembuhkan matanya, tapi Allah mengasah hatinya sehingga bisa lebih sabar dan lebih tenang menghadapinya. Ingat ya, kadang cara Allah menyembuhkan sakit bukan disembuhkan, tapi Allah menenangkan hati orang yang sakit. Bukankah satu kali Nabi Ayub alaihi salam pernah merasakan sakit? Pertanyaannya, apakah Nabi Ayub minta sembuh? Tidak. Tapi apa yang Nabi Ayub katakan? Ya Rob, jika rasa sakit ini adalah caramu mencintaiku, maka aku ridho dengan sakit ini, asalkan engkau mencintaiku. Tapi ingat, ikhtiar untuk sembuh harus dihadirkan. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Kita berikhtiar. Yang punya takdir siapa? Allah. Maka Mbak Andin sekarang bawa ke dokter. Mbak Andin berikan obat. Itu ikhtiar. Tapi ada yang kedua. Selain ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Ada 4 amalan langit yang bisa mempercepat kesembuhan atas setiap penyakit. Yang pertama, zikir dan sholawat. Kalau sholawat ini dibaca akan jadi obat untuk setiap penyakit. Namanya sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
الأبصار وضيائها وعلى آله. Baca salawat ini, kata guru saya, sambil dipegang bagian tubuh yang sakit. Apalagi tadi ada kalimat wa nuril absor, dan cahaya pandangan. Putranya Mbak Andin sakit di bagian matanya, coba dibacakan zikir dan salawat ini, semoga jadi amalan yang mempercepat kesembuhan. Yang kedua, baca Quran. Sembuhkan setiap penyakitmu dengan baca Quran. 3, sedekah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Dan yang keempat, silaturahmi. Mohon maaf, mungkin ada rasa sakit di tubuhmu karena ada rasa sakit yang pernah kamu hadirkan kepada orang lain. Semoga Allah berikan ketenangan. Amin ya rabbal alamin.